Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Tiara Dwi Ananda, mahasiswi Pasca Sarjana Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dakwah melalui media sosial beserta permasalahan serta bagaimana kita menghadapi dan merespon kecanggihan dan perkembangan media sosial ini, dan tentunya kita akan belajar bagaimana menggunakan media sosial serta bijak dalam menggunakannya pada zaman sekarang ini. Peran media terkesan amat sangat penting dalam abad teknologi informasi seperti sekarang. Tujuan yang pertama dikembangkannya media adalah untuk memberikan kemudahan bagi manusia, dan media juga telah menjalankan fungsi-fungsinya sebagai sarana informasi, hiburan, dan juga pendidikan. Maka sangatlah tepat dan merupakan suatu langkah yang maju kalau media juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyiarkan ajaran Islam. Media massa seperti televisi, radio, koran, dan internet merupakan alternatif terbaik media dakwah Islam yang sangat potensial. Begitu juga dengan perkembangan media sosial saat ini, seakan seperti jamur yang bersemi di musim hujan, di mana kehadiran media sosial telah menghilangkan tabir yang ada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Begitu juga halnya dalam dunia dakwah, media sosial memberikan warna baru dalam perkembangannya, sehingga dakwah dalam prakteknya mengalami pergeseran. Saat ini, dakwah tidaklah hanya dari mimbar ke mimbar, tetapi dengan duduk manis di depan layar kaca televisi atau komputer, mad'u telah mampu menikmati dakwah. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya juru dakwah yang memanfaatkan media sosial untuk berdakwah, seperti media YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan media sosial sejenisnya. Kemajuan dan kemutakhiran media sosial tidak hanya memberikan dampak dan respon positif bagi dunia dakwah. Ibarat dua sisi mata uang, ada sisi positif yang dirasakan oleh dunia dakwah. Sisi lain juga menyisakan sebuah tantangan baru bagi dunia dakwah. Salah satu kasus yang bisa dipaparkan, seringkali mad'u tidak bisa mengkonfirmasi atau menanyakan langsung terkait dengan materi yang tidak dipahami, sehingga mad'u harus menelan mentah-mentah terhadap materi dakwah yang disampaikan oleh juru dakwah. Problem selanjutnya, seorang juru dakwah tidak bisa melihat sejauh mana materi dakwah yang disampaikan membawa perubahan bagi mad'u. Inilah di antara tantangan dakwah yang harus dihadapi oleh juru dakwah dalam arus perkembangan media sosial. Berikut beberapa tantangan dakwah dalam arus perkembangan media sosial, yaitu yang pertama, tumbuhnya media massa mainstream yang sekuler dan anti-Islam. Negara yang memiliki penduduk umat Islam terbanyak sangat disayangkan. Pada umumnya, media massa justru tidak berpihak kepada Islam dan kaum muslimin. Parade kezaliman atas pemberitaan umat mayoritas kini kian menyudutkan Islam merupakan salah satu tantangan dakwah dalam arus perkembangan zaman. Sejumlah peristiwa yang merujuk pada hal tersebut seperti gereja HKBP di Bekasi, Ahmadiyah, Syiah Sampang, dan lain sebagainya. Semua itu baru peristiwa di dalam negeri, belum lagi peristiwa-peristiwa dunia seperti berita perang Irak, kasus 11 September 2001 di Amerika, pemusnahan massal serta perang terhadap terorisme dan lain sebagainya. Semuanya menghantam pada kaum umat Islam. Yang kedua adalah kurangnya tenaga ahli media massa muslim. Peristiwa di atas merupakan pertunjukan realita yang mengatakan bahwa kurangnya tenaga profesional yang terdidik dan memahami seluk-beluk media massa. Hal tersebut merupakan salah satu faktor kenapa media massa tidak bisa bersaing dengan media massa mainstream. Padahal banyak peluang besar bagi umat Islam dalam pembutuhan sumber daya dalam bekerja yang dibutuhkan oleh media massa mainstream. Tidak perlu terus-terusan kita dibodohi media massa mainstream yang menunjukkan kehebatan musuh, tetapi kita bisa membuat opini dan kekuatan dalam rangka menegakkan risalah dakwah ini. Yang ketiga, problematika internal aktivis mendeskripsikan penyudutan pemberitaan terhadap umat Islam. Media sekuler dan liberal tidak memberitakan kegiatan umat Islam yang menolak kegiatan liberal, sekuler, dan kapitalis, seperti peristiwa unjuk rasa Miss World tahun 2013, Gerakan 212. Tidak hanya masalah besar yang timbul dari luar, tetapi masalah internal juga bisa tumbuh dari dalam diri pendakwah, seperti gejolak kejiwaan, cemas, bingung, marah, gelisah, ada juga gembira dan tenang. Masalah seperti ini jika tidak dikelola dengan tepat, maka menjadi penyebab menghancurkan citra aktivitas dan dakwah itu sendiri.
Gejolak bidang termasuklah media massa. Ditinjau dalam pandangan dunia Islam, masyarakat muslim juga mengalami kelemahan yang parah. Dan yang terakhir adalah perubahan materi disebabkan model popularitas dakwah. Memang benar, media massa maupun media sosial bisa mengubah sasarannya, tetapi menjadikan masyarakat jenuh dengan apa yang disampaikan oleh dai, sehingga terjadilah perubahan penyampaian materi yang lebih banyak humor dibandingkan pendidikan dan pengetahuan tentang agama. Dikarenakan apa? Ya tentunya dikarenakan masyarakat tidak semuanya menyukai model atau pola ceramah yang menjadi trademark gayanya, sehingga para dai sebagian memberikan dakwah yang diselingi humor dan sebagai metode saja, karena tujuannya ialah membuat jemaah tidak bosan mendengarkannya. Itulah beberapa permasalahan dalam berdakwah di media massa maupun media sosial. Lalu bagaimana kita harus menggunakan media sosial? Yaitu dengan memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif tentunya, dan juga menggunakan etika bermedia sosial seperti pergunakan bahasa yang baik, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan, cross-check kebenaran berita, menghargai hasil karya orang lain, dan jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Demikian beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita berdakwah melalui media sosial. Dari saya sekian, terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.